Selamat datang kembali para investor di Wawasan Cerdas. Gini, saat kita semua lagi asik liburan, ada satu kejadian besar banget yang terjadi di panggung dunia. Sebuah insiden yang gak cuma mengguncang pasar energi global, tapi juga, dan ini yang penting, menciptakan sebuah peluang investasi yang sangat langka. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas peluang emas itu. Mari kita mulai. Coba bayangin deh, Anda lagi santai-santai, di belahan dunia lain ada rudal meluncur, dan dampaknya itu secara fundamental bisa mengubah arah portofolio Anda untuk beberapa tahun ke depan. Ini bukan film ya, ini realitas yang terjadi pada bulan Maret 2026, dan getarannya sebentar lagi akan terasa kencang di Bursa Efek Indonesia. Pertanyaannya, Anda siap? Semua ini berawal dari satu peristiwa yang oleh para analis disebut sebagai Black Swan. Itu loh kejadian yang sama sekali nggak terduga, tapi dampaknya luar biasa besar. Dan kejadian ini terjadi di Qatar, tepatnya pada malam tanggal 18 Maret 2026. Oke, kita bedah kronologinya. Malam itu, sebuah rudal berhasil menembus pertahanan dan menghantam Ras Laffan. Ini bukan sembarang fasilitas, ini adalah pusat ekspor LNG terbesar di planet ini. Dampaknya langsung, seketika. 2 dari 14 jalur produksinya, atau biasa disebut train, hancur lebur. Ini bukan gangguan kecil, ini adalah pukulan telak yang merusak jantung pasokan energi dunia secara fisik. Nah sekarang, ayo kita geser dari berita utama ke angka-angka fundamentalnya. Kenapa? Karena sebagai investor, ya angka inilah yang paling penting kan? Ini yang nentuin kemana duit bakal lari. Dan jujur, angka-angka dari insiden ini bener-bener bikin geleng-geleng kepala. Intinya apa? Ini dia. Dalam satu malam, 12,8 juta ton pasokan LNG tahunan itu lenyap. Hilang begitu saja dari pasar global. Angka ini setara dengan 17% dari seluruh kapasitas ekspor Qatar. Bayangin, tiba-tiba ada lubang hitam pasokan raksasa yang menyedot keseimbangan energi dunia. Dan yang bikin pasar benar-benar panik itu kenyataan ini. Kerusakan ini tuh nggak bisa diperbaiki dalam hitungan minggu atau bulan. Para ahli memperkirakan butuh minimal 3-5 tahun untuk bangun ulang fasilitas yang hancur. Jadi jelas ya, ini krisis pasokan jangka panjang. Biayanya, siap-siap ya, diperkirakan mencapai 26 miliar dolar. Ini juga jadi pukulan belat buat raksasa energi kayak ExxonMobil yang punya saham besar di fasilitas itu. Tiba-tiba, semua investor global harus hitung ulang valuasi portofolio energi mereka. Akibatnya, Qatar langsung mengumumkan yang namanya force majeure. Ini istilah hukum yang penting banget teman-teman. Gampangnya, Qatar itu kayak angkat tangan. Mereka secara resmi bilang gak sanggup lagi memenuhi kontrak pengiriman gas jangka panjang ke negara-negara kayak Italia, Korea Selatan, dan Tiongkok. Mereka bebas dari kewajiban, dan negara-negara ini ya harus kelabakan cari sumber energi lain secepat mungkin. Dan kesimpulan ini bukan main-main loh, ini dikonfirmasi sama lembaga riset energi top Wood Mackenzie yang bilang pemulihan pasokan sebelum tahun 2028 itu hampir mustahil. Artinya apa? Dunia harus siap-siap menghadapi kelangkaan gas yang parah. Nah, justru di tengah kelangkaan inilah peluang untuk kita muncul. Terus apa hubungannya ini semua sama kita di Indonesia? Nah, disinilah ceritanya jadi super menarik. Secara kebetulan yang luar biasa, seluruh drama global ini terjadi pas Bursa Efek Indonesia lagi tutup untuk libur panjang. Kondisi ini menciptakan fenomena yang saya sebut efek pressure cooker atau panci presto. Tekanannya numpuk. Coba lihat bedanya. Di satu sisi, pasar global lagi kebakaran. Harga gas, harga batu bara terbang gila-gilaan. Di sisi lain, pasar kita adem ayem, tutup total. Artinya, semua sentimen positif, semua euforia beli, semua dana asing yang pengen masuk ke saham energi kita, itu semua tertahan, numpuk, kayak air di bendungan yang siap jebol pas bursa kita buka lagi. Dan begitu bendungan itu jebol, airnya bakal ngalir deras kemana? Tentu saja ke komoditas andalan kita, si emas hitam alias batu bara. Bagi para emiten batu bara Indonesia, hilangnya pasokan gas Qatar ini adalah sebuah durian runtuh yang jatuh tepat di pangkuan mereka. Lihat deh grafiknya, ini gila. Harga batu bara Newcastle itu patokan global ya, lonjak lebih dari 114% cuma dalam hitungan hari. Kenapa? Simple. Karena dunia, terutama Eropa dan Asia, nggak punya pilihan lain. Mereka harus beralih dari gas yang super langka dan mahal ke batu bara. Cuma buat mastiin lampu di negara mereka tetap nyala. Fenomena ini namanya gas to coal switching. Jadi, siapa nih yang bakal kebagian duriannya paling besar? Jelas, raksasa-raksasa batu bara kita. Ini nama-nama yang wajib ada di radar Anda. PTBA, Adro, ITMG, dan BYAN.
perusahaan-perusahaan inilah yang ada di posisi paling sempurna buat nangkep gelombang permintaan dan lonjakan harga ini, yang potensinya bisa melipat gandakan keuntungan mereka. Jadi, lingkari kalender Anda. Rabu, 25 Maret 2026. Ini bukan hari trading biasa. Para analis hampir semua setuju, saham-saham ini bakal dibuka dengan lonjakan harga ekstrim atau gap up. Bahkan sangat mungkin langsung mentok di batas kenaikan tertinggi atau auto reject atas dalam hitungan menit setelah bel pembukaan. Tapi, ingat ya, peluang besar itu selalu datang bareng volatilitas yang besar juga. Disinilah investor cerdas harus punya strategi yang jelas. Ini bukan saatnya untuk trading pakai emosi atau ikut-ikutan. Oke, ini rencana permainan simple buat Anda. 1. Tentukan saham mana yang mau Anda incar, fokus saja. 2. Siapkan order beli sebelum pasar buka. 3. Ini yang paling penting, pasang stop loss yang ketat untuk melindungi modal Anda. Dan 4. Waspada sama yang namanya FOMO, alias takut ketinggalan. Jangan kejar harga yang sudah terbang terlalu tinggi. Disiplin sama rencana adalah kunci kemenangan di sini. Teman-teman, serangan di Ras Laffan ini baru babak pertama. Ini bukan akhir dari cerita, tapi justru awal dari konflik yang jauh lebih besar. Pertanyaan berikutnya adalah, gimana respons balasannya nanti? Apa peran ancaman dari tokoh seperti Trump dalam semua ini? Dan bagaimana insiden ini akan melahirkan era baru Fortress Infrastructure atau infrastruktur super aman? Semua itu akan kita kupas tuntas di analisis kita berikutnya. Jangan sampai ketinggalan. Oke, selamat datang kembali. Di analisis kita sebelumnya, kita udah lihat sama-sama gimana jantungnya pasokan gas dunia di Ras Laffan, Qatar, itu bisa hancur lebur. Sebuah peristiwa yang, jujur aja, bikin guncang pasar global. Nah, sekarang pertanyaannya, apa artinya semua ini buat portofolio Anda? Buat uang Anda? Mari kita mulai dengan satu pernyataan yang bakal mengubah total cara Anda melihat investasi. Pernyataan ini benar-benar mengubah segalanya. Lupakan dulu deh laporan keuangan atau analisis teknikal yang rumit. Karena sekarang, medan perang yang sesungguhnya untuk portofolio kita semua itu ada di padang pasir Timur Tengah. Geopolitik bukan lagi cuma berita di TV, tapi udah jadi faktor penentu utama nasib investasi kita. Insiden di Ras Laffan tanggal 18 Maret 2026 itu bukan kecelakaan biasa ya. Anggap aja ini sebuah proklamasi. Sebuah pengumuman resmi dimulainya babak baru yang sangat mengerikan yang kita sebut sebagai perang energi global. Gini, biar kita paham kenapa pasar bisa panik separah itu, kita harus lihat akarnya. Serangan ke Qatar ini ternyata bukan serangan acak. Menurut laporan intelijen, ini adalah aksi balas dendam. Istilahnya tit for tat. Dari Iran, setelah beberapa hari sebelumnya, ladang gas kebanggaan mereka, South Pars, dilumpuhkan oleh Israel. Jadi, ini murni aksi saling balas. Dan eskalasinya itu terjadi cepat banget loh. Hari pertama, Israel nyerang. Cuma selang 3 hari, Iran langsung bales. Besoknya, Presiden Trump lewat Truth Social ngancem mau ngeratain fasilitas Iran. Dan di hari ke-6, Iran nggak mau kalah. Mereka ngancem balik bakal melumpuhkan semua fasilitas energi Amerika dan sekutunya di Teluk. Gila kan? Dalam waktu kurang dari seminggu, kawasan ini terkunci dalam konflik energi yang super berbahaya. Nah, disinilah permainannya berubah total. Ini bukan lagi perang rebutan wilayah. Ini udah resmi jadi perang energi, di mana kilang minyak dan fasilitas gas itu jadi target militer yang sah. Coba bayangin Anda jadi investor gede di Wall Street. Ini benar-benar skenario mimpi buruk yang jadi kenyataan. Selama ini kan kita, termasuk para investor yang peduli lingkungan, selalu diyakinkan sama narasi kalau gas alam itu adalah jembatan transisi energi yang aman. Tapi, hancurnya fasilitas super canggih Pearl GTL di Qatar dalam semalam itu langsung mengubur narasi itu dalam-dalam. Satu hal yang terbukti telak, infrastruktur gas itu ternyata sangat rentan disabotase. Terus, apa dong dampak permanen dari perang ini bagi valuasi perusahaan-perusahaan energi? Nah, jawabannya ada di sebuah konsep baru yang wajib banget dipahami oleh setiap investor, yaitu infrastruktur benteng atau Fortress Infrastructure. Coba deh bayangin, di masa depan, kalau mau bangun kilang energi, itu nggak cukup lagi cuma dipagari kawat berduri. Standar barunya sekarang adalah, setiap fasilitas itu wajib punya sistem pertahanan udara sekelas Iron Dome-nya Israel atau S-400-nya Rusia. Dan biayanya udah harus masuk anggaran sejak awal proyek. Bedanya itu kayak langit dan bumi. Dulu, modalnya cuma pagar sama satpam. Sekarang, harus punya sistem pertahanan rudal canggih plus bayar premi asuransi resiko perang yang harganya udah pasti meroket gila-gilaan. Ini bukan lagi sekedar kenaikan biaya biasa. Ini lompatan biaya yang masif dan sifatnya permanen.
Dan kita nggak lagi ngomongin kenaikan biaya yang ecek-ecek ya. Perusahaan-perusahaan energi multinasional sekarang harus siap keluarin tambahan belanja modal alias capex sampai triliunan rupiah hanya untuk bangun benteng pertahanan bagi fasilitas mereka. Nah, ujung-ujungnya udah bisa ditebak, pembengkakan CapEx ini artinya biaya produksi energi bakal jauh lebih mahal secara struktural. Era energi murah resmi berakhir. Dan tebak siapa yang akhirnya nanggung biayanya? Ya, kita semua, para konsumen di seluruh dunia. Oke, cukup soal kekacauan globalnya. Sekarang, mari kita tarik semua ini kembali ke rumah. Apa artinya era energi mahal ini buat Anda? Sebagai seorang investor di Bursa Efek Indonesia, yuk kita cari cara buat bangun benteng untuk portofolio kita sendiri. Ini dia pertanyaan utamanya. Dengan semua kekacauan global ini, gimana sih cara kita menempatkan investasi kita supaya nggak cuma bertahan, tapi justru bisa dapat untung? Kuncinya ada di perbandingan biaya yang simpel ini. Proyek baru di Timur Tengah sekarang itu biayanya bengkak luar biasa karena harus ada ongkos pertahanan militer dan asuransi perang. Sementara itu, proyek energi di Indonesia kan aman-aman aja, nggak perlu semua itu. Nah, disinilah letak keuntungan efisiensi biaya yang luar biasa besar untuk kita. Nah, ini dia kesimpulan paling pentingnya. Di satu sisi, ada fasilitas energi di zona konflik yang super mahal dan rentan. Di sisi lain, ada aset-aset domestik kita, mulai dari tambang batu bara, kilang LNG tangguh, sampai pembangkit panas bumi yang bisa beroperasi dengan aman dan efisien. Tiba-tiba aset-aset aman ini jadi punya nilai premium. Secara fundamental, mereka jadi jauh lebih menarik. Jadi, apa aja catatannya buat Anda? Pertama, harga energi global sekarang punya lantai atau floor price baru yang lebih tinggi. Kedua, ini menciptakan margin keuntungan yang lebih tebal dan lebih stabil dalam jangka panjang buat produsen domestik kita. Sebut aja emiten-emiten seperti ADRO, ITMG, PTBA, sampai ke perusahaan panas bumi kayak PGEO dan Brent. Dan yang penting, pergeseran struktural ini diprediksi bakal bertahan setidaknya 3-5 tahun ke depan. Jadi kesimpulannya, cara kita memandang saham energi domestik itu harus berubah total. Mereka bukan lagi cuma buat trading jangka pendek buat cari untung cepat. Di dunia yang baru ini, mereka adalah benteng pertahanan esensial dalam portofolio Anda buat melawan badai inflasi yang datangnya dari Timur Tengah. Eits, tapi tunggu dulu. Ceritanya belum selesai sampai di sini. Perang energi di Teluk ini, percayalah, baru domino pertama yang jatuh. Di segmen berikutnya, kita akan lihat gimana jatuhnya domino ini memicu serangkaian bencana di seluruh dunia. Jadi, apa yang bakal terjadi waktu Eropa mulai menggigil kedinginan? Dan gimana ceritanya industri teknologi global bisa lumpuh gara-gara krisis bahan baku yang nggak pernah kita duga sebelumnya? Nah, itu semua akan kita bedah tuntas di analisis kita berikutnya. Sampai jumpa! Selamat datang kembali, coba bayangin deh sebuah rudal meledak ribuan kilometer dari sini di Timur Tengah. Kok tiba-tiba portofolio saham Anda di Indonesia jadi merah? Kedengarannya mustahil kan? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan telusuri, kita akan bedah gimana satu serangan itu bisa jadi domino pertama yang getarannya sampai ke Bursa Efek Indonesia. Yuk kita mulai. Di pembahasan sebelumnya kita kan udah ngomongin gimana perang energi Teluk itu dimulai. Ada aksi balas dendam, ancaman politik, yang akhirnya melahirkan era baru benteng infrastruktur. Jadi fasilitas-fasilitas energi sekarang jadi target utama. Nah, serangan inilah pemicu dari semua krisis yang akan kita urai hari ini. Serangan di Ras Laffan ini, wah ini definisi sempurna dari Black Swan Event. Sebuah kejadian yang nggak ada di radar siapapun, tapi dampaknya itu loh, menjalar kayak virus ke seluruh dunia. Dan ini jauh melampaui sekedar urusan harga energi. Anggap aja ini titik nolnya, awal dari semua kekacauan yang akan kita petakan. Oke, mari kita ikuti jatuhnya domino yang pertama. Korban yang paling jelas, yang paling telak, dan yang paling pertama kena, ya Eropa. Tiba-tiba aja mereka kehilangan akses ke 12,8 juta ton LNG dari Qatar setiap tahunnya. Padahal, pasokan itu ibaratnya napas bagi ekonomi mereka. Reaksi pasar? Seketika dan brutal. Begitu berita serangan ini terkonfirmasi, indeks gas acuan Eropa, Dutch TTF, langsung loncat 35% dalam semalam. Ini bukan lagi koreksi pasar biasa, ini sinyal kepanikan massal. Lampu merah darurat menyala di seluruh pasar energi Eropa. Nah, sekarang coba lihat data ini. Ini yang bikin situasinya mengerikan. Kan Eropa udah ninggalin gas Rusia, terus mereka bertaruh besar sama Qatar. Tapi, lihat cadangan mereka. Jerman, mesin ekonominya Eropa, cadangannya cuma 20,6%. Belanda lebih parah lagi, tinggal 10,7%. Ini tuh ibaratnya lagi ngebut di tol, tapi indikator bensin udah kedip-kedip. Mereka benar-benar gak siap sama sekali. Terus datanglah pukulan pamungkasnya.
Qatar Energy secara resmi mengumumkan force majeure. Simpelnya, ini adalah cara mereka bilang secara legal, kami menyerah, kami nggak bisa penuhi kontrak pengiriman. Ini jadi konfirmasi resmi kalau krisis ini bukan masalah sebulan 2 bulan, tapi sebuah kenyataan pahit yang bakal berlangsung, ya bisa 3-5 tahun ke depan. Jadi, ini masalahnya bukan lagi sekedar orang Eropa bakal kedinginan pas musim dingin. Ancaman yang sebenarnya itu jauh lebih besar, namanya deindustrialisasi. Coba bayangkan, pabrik-pabrik legendaris di Jerman yang bikin mobil, bikin bahan kimia, terpaksa tutup atau malah pindah negara. Ini adalah resep pasti buat resesi yang dalam yang bisa melumpuhkan seluruh zona euro bertahun-tahun. Oke, domino pertama, krisis energi di Eropa itu cukup bisa ditebak lah ya. Tapi sekarang kita geser ke domino kedua. Sebuah domino yang tersembunyi, yang jatuhnya hampir nggak ada suaranya, tapi guncangannya meretakkan fondasi industri teknologi global. Kalau krisis gas di Eropa itu ibaratnya pukulan yang sudah diduga. Serangan di Ras Laffan ini ternyata nyimpan satu kejutan lagi. Kejutan yang mematikan yang bahkan bikin raksasa-raksasa teknologi di Silicon Valley ikut keringat dingin. Apa itu? Jawabannya, helium. Ya, helium. Coba perhatikan grafiknya. Serangan itu ternyata nggak cuma menghentikan produksi LNG, tapi juga produk sampingannya. Dan boom, dalam semalam 14% produksi helium dunia lenyap. Ini bencana besar, karena setiga pasokan helium di seluruh dunia itu datangnya cuma dari satu tempat itu, Qatar. Lupakan soal balon pesta. Di dunia modern, helium itu ibarat darah buat industri teknologi dan kesehatan. Tanpa helium cair yang super dingin, minus 269 derajat Celcius, mesin MRI di rumah sakit itu nggak bakal berfungsi. Tanpa helium, pabrik-pabrik super canggih juga nggak bisa bikin chip semikonduktor yang jadi otaknya semua gadget kita. Jadi artinya apa? Kelangkaan helium ini menciptakan kemacetan total di rantai pasok chip global. Semua inovasi yang kita nikmati, ponsel pintar yang makin ngebut, AI yang makin pintar, mobil listrik yang makin canggih, semuanya bakal melambat, bakal terhambat. Bukan buat sebulan 2 bulan, tapi untuk bertahun-tahun ke depan. Oke, kita udah lihat kekacauan di Eropa, kekacauan di Silicon Valley. Nah, sekarang bagian yang paling penting buat kita semua. Gimana ceritanya semua ini bisa nyampe ke dompet Anda? Mari kita petakan dampaknya langsung ke portofolio Anda di Bursa Efek Indonesia. Pertama, kita lihat sektor-sektor yang berisiko tinggi. Coba perhatikan emiten teknologi dan perakitan elektronik. Dengan harga chip yang bakal meroket, margin keuntungan mereka pasti bakal tertekan. Mungkin ini saatnya Anda buka lagi laporan keuangan mereka dan kaji ulang valuasinya. Hati-hati juga sama emiten barang konsumsi. Kenapa? Kalau daya beli masyarakat tergerus, mereka yang pertama kali kena dampaknya. Sekarang, dampak yang paling terasa di dapur kita semua. Hilangnya 13% produksi LPG global itu alarm merah buat Indonesia. Kenapa? Karena negara kita ini sangat bergantung pada impor LPG. Ini bukan lagi soal pasar saham, tapi ini soal tekanan langsung ke APBN dan potensi kenaikan harga gas LPG yang bisa memicu inflasi. Tapi ingat, di setiap krisis pasti ada peluang. Investor yang jeli akan melihat ini. Contohnya, emiten rumah sakit besar. Dengan skala ekonomi mereka mungkin lebih bisa menyerap kenaikan biaya operasional MRI dibanding pesaing-pesaing kecil. Dan yang lebih menarik lagi, saat pabrik-pabrik di Eropa mulai tutup, mereka mau pindah kemana? Nah, Indonesia bisa jadi tujuan investasi asing yang sangat menarik. Kutipan di layar ini merangkum semuanya dengan sempurna. Sebuah rudal di Timur Tengah bisa secara langsung membuat harga periksa kesehatan di Jakarta menjadi lebih mahal. Inilah realitas dunia investasi hari ini. Pemenangnya adalah mereka yang bisa melihat dan menghubungkan titik-titik ini sebelum orang lain sadar. Dan ini semua baru pemanasan. Di bagian 2 nanti, pertaruhannya bakal jauh lebih besar. Kita akan bahas apakah durian runtuh atau windfall dari batu bara bisa menambal APBN kita yang terancam jebol karena subsidi energi. Terus, gimana krisis ini nyambungnya ke program makan bergizi gratis? Dan yang paling penting, kita akan bongkar efek panci presto yang berpotensi menciptakan pesta saham batubara besar-besaran setelah Lebaran. Pastikan Anda nggak ketinggalan. Tentu saja, perlu diingat ya, semua yang kita diskusikan ini tujuannya untuk informasi dan pemetaan, bukan rekomendasi untuk jual atau beli. Selalu lakukan riset mendalam Anda sendiri, karena pada akhirnya uang Anda adalah tanggung jawab Anda pribadi. Sampai jumpa di bagian 2.